mulai pelajaran berbagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Ibu presensi dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik, kita presensi dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah ya masuk semua. Apakah kalian semua tahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Tidak ya, padahal minggu kemarin sudah ibu beritahu apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ya sudah, kalau tidak ada yang tahu akan ibu jelaskan ya. Jadi hari ini kita masih akan membahas tentang konflik dan kekerasan. Oke, jadi apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran konflik kita pada minggu kemarin? Yang dikatakan aja tadi, minggu kemarin kita telah belajar mengenai ciri dan jenis-jenis konflik. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai faktor penyebab dan dampak dari konflik. Sebelum kita masuk ke materi, ibu akan review sejenak materi minggu kemarin. Apakah ada yang tahu ciri-ciri dari konflik? Mungkin kalian lupa ya, jadi akan ibu jelaskan ciri-ciri konflik itu. Jadi, ciri konflik. Yang pertama itu ada interaksi. Yang kedua, dua pihak. Dan yang ketiga, ada kepentingan. Nah, dari ketiga ciri ini, kenapa interaksi? Karena kalau tidak ada interaksi, tidak mungkin akan terjadi konflik. Dua pihak, minimal orang yang berkonflik itu adalah dua pihak. Tapi bisa juga antara dua pihak itu tidak hanya antara individu atau individu, tapi juga bisa di intra-individu. Lalu untuk yang terakhir adalah kepentingan. Ini adalah merupakan ciri-ciri yang salah satu faktor dari penyebab konflik, yaitu perbedaan kepentingan. Oke, lanjut ya. Apakah sudah ingat? Ingat ya. Oke, selanjutnya apakah ada yang masih ingat tentang jenis-jenis konflik? Kok tidak ingat semua ya? Apa karena kebanyakan jadi kalian tidak ingat? Banyak. Baik, ibu jelaskan sedikit ya. Jenis-jenis konflik. Ini mohon diingat ya, jangan hanya di kelas ini saja, tapi untuk kedepannya, karena untuk bahan ujian juga. Baik, Bu. Jadi ada jenis konflik. Yang pertama ada konflik berdasarkan sifat. Konflik berdasarkan sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama, konflik destruktif. Konflik destruktif ini merupakan konflik yang menyebabkan pertarungan, menyebabkan hal-hal negatif seperti menyebabkan peperangan, perpecahan gitu. Lalu yang kedua ada konflik konstruktif. Untuk konflik yang kedua, jenis yang kedua adalah konflik konstruktif, di mana konflik itu bersifat membangun. Memang aneh, tapi ya bisa, konflik bisa membangun. Lalu yang kedua, berdasarkan posisi pelaku. Posisi pelaku. Berdasarkan posisi pelaku, konflik dibagi menjadi dua. Yang pertama konflik horizontal, di mana posisi pelakunya sama atau setara, seperti misalnya kalian dengan pacar kalian ya. Kalau kalian punya pacar, itu kan setara, jadi konfliknya horizontal. Lalu yang kedua konflik vertikal. Konflik vertikal ini adalah konflik antara dua pihak yang tidak setara, seperti halnya konflik Anda dengan saya misalnya ya. Lalu yang ketiga berdasarkan cara pengelolaannya. Ada konflik interindividu. Konflik interindividu ini adalah konflik dari dalam diri kalian sendiri. Misalnya kalian lagi overthinking nih, dari pikiran dan hati kalian berbeda. Itu adalah konflik interindividu. Lalu ada konflik antar individu, dimana sama juga kayak contoh konflik horizontal tadi. Misal kalian dengan pacar kalian lagi cekcok, itu adalah konflik antar individu. Lalu ada konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok, dimana contohnya misal kalian sedang konflik antara kelas ini dan kelas sebelah gitu. Apakah sudah bisa dipahami berbagai jenis konflik ini? Kalian sudah mengingat ya, harap untuk diingat untuk kedepannya ya. Jadi kita akan lanjut pada pembelajaran hari ini, yaitu mengenai faktor penyebab dan dampak dari konflik sosial. Ini ibu sudah punya dua gambar yang menunjukkan
gambar apa ini? Gambar tadi, ini adalah gambar orang-orang yang sedang mengantri minyak murah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan baru pemerintah ini menyebabkan antrian panjang. Orang-orang rela mengantri di minimarket, supermarket untuk mendapatkan minyak murah. Lalu apakah ada yang tahu sih kenapa mereka rela antri padahal nggak selalu bisa dapat? Dan jawaban Sinta tadi, orang-orang rela mengantri, terutama ibu-ibu itu rela mengantri di minimarket atau supermarket karena harga minyak di luar seperti di pasar itu masih mahal. Dari fenomena ini dapat menyebabkan konflik. Salah satunya adalah konflik antar individu. Kenapa demikian? Karena cekcok ini dapat menyebabkan konflik yang meningkat menjadi konflik-konflik yang lebih tinggi, seperti menyebabkan kerusuhan. Nah, di sini untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dari konflik. Sebentar ya, Ibu dulu. Faktor penyebab konflik. Faktor penyebab konflik yang pertama adalah perbedaan individu. Faktor penyebab konflik yang pertama adalah perbedaan individu. Kembali ke ciri yang tadi, yaitu ada dua individu yang saling. Ciri dari konflik yaitu minimal ada dua individu dalam konflik. Konflik yang sudah dicontohkan tadi yaitu cekcok di saat antri itu adalah disebabkan oleh perbedaan antar individu yang saling mengantri, jadi bisa menyebabkan konflik. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan di sini, kebudayaan seperti murid-murid di sini juga beragam kan kebudayaannya, seperti contohnya si Andin yang orang Batak dengan si Susi yang orang Jawa, tentu kebiasaan mereka berbeda. Betul kan Susi, Andin? Perbedaan kepentingan. Contohnya seperti gambar yang tadi di antri di supermarket. Misal ada pembeli yang sedang membeli barang-barang di supermarket dan mengantri di kasir, tapi tidak kebagian karena antrian di kasir sudah penuh dengan antrian ibu-ibu yang mengantri minyak goreng untuk membayar minyak goreng. Itu dapat menyebabkan konflik karena perbedaan kepentingan tadi. Adalah perbedaan ras, agama, dan etnis. Indonesia ini sangat beragam kan? Ada banyak suku, ras, agama, dan etnis yang berbeda-beda. Dari perbedaan itu bisa menimbulkan kerukunan, tapi juga bisa menyebabkan konflik. Mulai dari konflik yang kecil, menengah, hingga besar. Begitu. Jadi, faktor penyebab konflik ada 4. Apakah anak-anak sudah paham? Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dampak dari konflik. Ibu tanya nih, misalnya dari fenomena tadi, apakah ada yang tahu dampak yang disebabkan dari fenomena mengantri minyak murah di minimarket? Katakan Safira tadi, dari antrian di supermarket bisa menyebabkan kerusuhan. Kerusuhan itu bisa disebabkan oleh perbedaan individu dan perbedaan kepentingan. Kenapa perbedaan kepentingan juga masuk? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi dan Ibu contohkan, yaitu perbedaan kepentingan antara pembeli yang hanya akan membeli barang-barang selain minyak goreng dan pembeli yang hanya membeli minyak goreng harus bercekcok dan berkonflik di kasir karena antrian kasir yang sangat mengular. Tapi sebenarnya konflik itu tidak hanya menyebabkan dampak-dampak yang negatif saja, tapi juga bisa menimbulkan dampak yang ke arah positif seperti konflik konstruktif. Nah, untuk mengetahui apa saja dampak-dampak lain dari konflik itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana kalian akan berdiskusi mengenai dampak-dampak dari konflik, baik itu dampak positif ataupun dampak negatif. Dan pembagian kelompoknya sudah Ibu bagi di Google Classroom. Kalian bisa melihatnya di Google Classroom ya. Baik, Bu. Oke, untuk tugasnya adalah kalian berdiskusi dan hasilnya kalian buat menjadi PPT atau Kalidia, mind map ataupun video. Waktu pengerjaannya adalah 2 minggu. Pengerjaan atau langkah-langkah pengerjaannya sudah Ibu bagi di Google Classroom. Kalian bisa melihatnya di Google Classroom, dan hasil dari diskusi yang kalian lakukan adalah PPT atau Kalidia, video
video, mind map, ataupun hal-hal produk-produk lain sekreatif kalian. Kalian bisa mengeksplor kekreatifan kalian untuk hasil dari diskusi ini. Sudah paham mengenai penugasan kita? Apakah ada dari kalian yang bersedia untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini? Oke, terima kasih Atik atas kesimpulannya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Sebelumnya Ibu umumkan untuk minggu depan kita akan ulangan harian, jadi jangan lupa kalian untuk belajar ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Amin. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.